Gang gang gang, we're the best best. 우린 뭐야 더 섹시 두고 뻗어 뭐야 rumble 더 test test 우리 조금 벌고 뒤로 넌 You can chest chest 맞아 우리 하는 게 Gang gang gang, we the best best. 우린 뭐야 더 섹시 치고 팔어 like Royal Rumble 더 test test. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Distianingrum dari kelas 12 AKL 2. Saya akan mempresentasikan proposal usaha sate tahu saus Padang. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang saya menciptakan usaha baru ini adalah untuk meningkatkan perekonomian keluarga dan juga menciptakan lapangan pekerjaan baru. Kedua ada visi. Visi dari usaha saya ini yaitu sudah ada tapi ayo tampil beda. Artinya sate tahu ini sudah ada di beberapa daerah, namun biasanya menggunakan bumbu kacang, sehingga saya menciptakan inovasi baru dengan menggunakan saus Padang. Kedua ada misi. Yang pertama yaitu memberikan cita rasa yang terbaik. Kedua, menyediakan pelayanan yang baik. Ketiga, menggunakan bahan baku yang baik dan berkualitas tinggi. Empat, menggunakan peralatan yang aman. Kelima, menarik konsumen dengan produk yang unik dan harga terjangkau. Tujuan dari usaha saya yaitu yang pertama mencari keuntungan laba. Kedua, menciptakan lapangan pekerjaan. Ketiga, menampilkan inovasi dari produk yang akan diperjualbelikan. Keempat, memperoleh kepercayaan konsumen yang diharapkan mampu mendukung dikembangkannya produk tersebut. Profil usaha. Untuk profil usaha, dari nama usaha saya menciptakannya dengan sate tahu saus Padang. Jenis usaha ini bergerak di bidang kuliner, dagang bidang kuliner. Lokasi usaha saya menciptakan secara online dan juga offline. Dengan offline saya membuka kedai di tempat yang strategis jika usahanya sudah membesar, tapi untuk pertama kali pemasaran itu akan dilakukan di depan rumah dengan menggunakan gerobak. Secara online saya akan melakukan promosi di media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan juga WhatsApp. Struktur organisasi. Untuk organisasi yang ada dalam usaha saya yaitu yang pertama adalah direktur, yaitu pemilik perusahaan, dan juga kedua bagian keuangan yang mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan. Bagian pemasaran yang bergerak di bidang promosi untuk mempromosikan. Keempat di bagian produksi untuk memproduksi sate tahu tersebut. Pasar dan pemasaran. Yang pertama adalah produk yang akan saya perjualbelikan ini adalah sate tahu saus Padang, yaitu sate tahu itu dibakar terlebih dahulu, lalu di atasnya diberikan saus Padang. Kedua ada price atau harga. Harga ini cukup terjangkau karena kita melihat kondisi konsumen. Untuk menarik konsumen adalah konsumen yang lebih suka dengan harga-harga yang terjangkau yang memiliki rasa yang baik. Ketiga adalah place atau tempat. Tempat ini kita menciptakan secara offline dan juga online. Artinya bisa ditemukan di kedai saat offline atau bisa online di media sosial. Promosi. Strategi promosi yang kita gunakan adalah pertama memberikan testing, yaitu membiarkan masyarakat sekitar untuk mencoba terlebih dahulu. Dan kita harus menerima jika itu ada masukan, paling tidak kita bisa memperbaiki rasa untuk kedepannya. Analisis SWOT. Kedua adalah analisis peluang usaha yang didirikan, yaitu strength tentang kelebihan dari usaha itu. Pertama adalah harga sate ini cukup terjangkau sehingga dapat dibeli oleh semua kalangan, baik anak-anak maupun remaja atau orang tua. Kedua, bahan baku mudah didapatkan. Tahu ini sangat mudah didapatkan karena di pasar kita bisa menjumpai banyak sekali penjual tahu. Harga produk ekonomis. Harga produk ini ekonomis karena terbilang sangat terjangkau atau kantung pelajar. Weakness atau kelemahan. Yang pertama adalah lokasi jualan yang akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Yaitu jika kita mendirikan sebuah usaha di tempat yang sepi, maka jarang sekali orang yang bisa menjumpai. Jika kita mendirikan di tempat yang ramai atau sering kali orang lewat berlalu lalang, itu pasti akan cepat dikenal oleh masyarakat. Kedua, produk baru sehingga belum banyak yang mengenalnya. Seperti di Cilacap ini, sepertinya tahu sate ini belum dapat dikenal karena saya sendiri juga belum pernah mendengar. Ketiga, untuk pemasaran online tentu membutuhkan pekerja yang ekstra atau setiap stay online. Jadi opportunity, yang pertama adalah mudah mencari mitra kerja. Artinya penjual tahu ini sangat banyak. Selain di pasar-pasar, di rumahan juga banyak yang menjual tahu karena tahu sendiri adalah produksi rumahan. Kedua, masyarakat sangat konsumtif dan mudah tertarik terhadap makanan. Seperti yang banyak dijumpai di televisi, mereka lebih banyak mengeksplor tentang makanan.
Ketiga, hampir seluruh pengguna smartphone memiliki media sosial. Jadi untuk proses berjualan secara online atau promosi online jadi lebih mudah karena banyak sekali setiap orang itu memiliki smartphone, sehingga semua orang pasti banyak yang menggunakan media sosial untuk mencari-cari sesuatu yang mereka sukai. Threat atau ancaman yang pertama, banyak sekali usaha yang bergerak di bidang kuliner seperti kita jumpai di jalan-jalan. Banyak sekali orang berdagang kuliner seperti sosis bakar dan banyak lagi. Kedua, banyaknya pelaku usaha yang berbahan dasar serupa seperti tahu bulat, lalu tahu mercon, dan lainnya. Banyak sekali juga yang menggunakan tahu sebagai bahan dasar. Ketiga, mulai banyak bermunculan makanan jenis lain yang lebih menarik. Karena kita tidak tahu inovasi setiap orang pasti berbeda-beda dan mungkin lebih menarik. Selanjutnya dari aspek teknis dan teknologi. Yang pertama ada bahan baku. Bahan baku yang digunakan adalah tahu dan juga kita menggunakan minyak goreng, lalu kecap dan tusuk sate. Kedua adalah peralatan-peralatan yang digunakan, itu peralatan yang pada umumnya seperti pemanggang untuk memanggang tahu dan juga panci dan lainnya yang untuk menggunakan peralatan menggoreng. Ketiga ada penentuan lokasi usaha. Lokasi usaha yang saya tentukan adalah pertama, saya akan membuka menggunakan gerobak di depan rumah. Lalu untuk proses pembuatan ada di dalam rumah dengan proses penyimpanannya. Setelah selesai digoreng di dalam rumah, itu akan dibawa ke dalam gerobak, lalu dibakar di gerobak dan dijual secara langsung di gerobak. Dan proses pemanggangan dilakukan di gerobak. Setiap kali ada pembeli, maka pemanggangan baru akan dilakukan sehingga yang disajikan makanannya mesti terasa hangat. Keempat, kegiatan produksi. Yang pertama adalah cara pembuatan sate tahu. Pertama, tahu harus digoreng terlebih dahulu, lalu dipotong daduk, baru kemudian bisa ditusuk dengan tusuk sate. Ketiga, baru dibakar. Dan yang kedua adalah proses membuat saus padang. Kelima, ada aspek keuangan, yaitu pertama, biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah biaya pengeluaran yang dikeluarkan untuk membeli bahan-bahan untuk membuat sate, tahu, dan juga saus padang tersebut. Kedua ada biaya alat, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membeli peralatan seperti pemanggang, kompor gas, dan juga panci lain-lain. Ketiga ada biaya operasional lainnya, yaitu seperti biaya tenaga kerja. Yang keempat adalah biaya produksi, yaitu biaya produksi adalah bersumber dari biaya bahan baku dijumlahkan dengan biaya alat dan juga biaya operasional lainnya. Kelima adalah harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini digunakan untuk menentukan harga satuan produk. Keenam ada harga jual. Harga jual ini kita bisa menentukan dari harga pokok penjualan dengan keuntungan yang kita inginkan. Keenam ada pendapatan. Pendapatannya itu berasal dari harga jual dikalikan dengan jumlah yang kita jual per harinya. Lalu untuk menghitung keuntungan yang kita dapatkan adalah dari pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya produksi. Di situ kita akan mengetahui apakah kita mendapatkan laba atau rugi. Dan untuk menghitung biaya bahan baku, karena prosesnya menggunakan penghitungan satu periode, maka dikalikan dengan 3 bulan atau 1 bulan. Jadi dapat diambil kesimpulan, jika kita membuat sebuah usaha, maka kita harus bisa menghasilkan laba, karena tujuan utama dari membuka usaha yaitu untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Dan juga usaha baru ini bisa menciptakan pekerjaan baru bagi orang-orang yang belum mempunyai pekerjaan, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada. Sekian presentasi dari proposal usaha saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.